nanti juga tetap akan ada terapi okupasi ini ya Bu, gini. Jadi tetap kita harus pandai-pandai untuk bicara ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tidak dikomunikasikan ke pasien sehingga pasien tuh ngerasa ini udah terapi bertahun-tahun anak saya nggak ada kemajuan kayak gitu-gitu ya. Itu karena kurangnya komunikasi. Jadi kita memang harus sama-sama memberitahukan apa goalnya. Kalau ternyata tidak sesuai dengan goalnya, kenapa nih? Kenapa nih anak saya nggak maju-maju? Mungkin di rumah tidak dilakukan home programnya. Terapi sama kita kan ketemu cuma seminggu 2-3 kali. Sementara anak itu sehari ada 24 jam. Sebenarnya lebih banyak acara di rumah. Kalau tidak didukung dengan perubahan tata laksana di rumah, nah susah nih perubahan perilakunya si anak ini. Kita harus jelaskan kayak gitu juga. Ini dibantu ya Bu, karena ketemu kita kan juga cuma 40 menit, kadang belum nangisnya, paling cuma efektif 10 menit, sisanya dia nangis doang, kayak gitu-gitu kan. Kita harus dikasih tahu bahwa itu juga harus dibantu untuk diulang, dilakukan di rumah, dan sebagainya ya. Jadi, inform concern itu berupaya kita mengedukasi keluarga ke pasien supaya dia tahu apa yang mau kita kerjakan, supaya dia bisa memilih untuk iya atau tidak. Jadi kalau tanpa informasi kan, Bu ini anaknya harus SI ya, nggak bisa, pokoknya ini harus SI dulu, nggak boleh kayak gitu. Nah gitu kan kita nggak bisa memberitahukan secara baik. Nanti orang tuanya yang ada juga nggak mau terapi dengan bapak ini, saya mau yang sana aja deh, karena lebih ngejelasin gitu. Biasanya gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, Silakan. baik. Izin bertanya, saya Nadira Rizkyani dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya, apabila pasien membatalkan inform consent ketika penanganan sedang berlangsung, apakah hal itu dapat terjadi dan bila iya, langkah apa yang selanjutnya harus diambil oleh tenaga medis? Terima kasih. Baik, saya baru jawab, Dok. Ya, silakan. Untuk pertanyaannya, dalam persetujuan tindakan kedokteran yang telah diberikan ini dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberikan persetujuan. Namun, persetujuan ini diberikan sebelum dimulainya tindakan tersebut, karena hal ini harus dilakukan secara tertulis dan segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Nah, hal ini sangat penting. Hal penting yang perlu diketahui oleh tenaga medis bahwa pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung jawab gugat hukum apabila tindak hukum apabila nantinya terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran. Nah, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasien. Seperti itu. Apakah dapat menjawab? Oke, sudah cukup menjawab. Terima kasih, kelompok 8. Terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Saya Sifwa dari kelompok 3 yang bertanya ke kelompok 8. Apakah ada konsekuensi saat tenaga medis melanggar inform consent yang ia buat dan bentuknya seperti bagaimana? Menjawab pertanyaan dari siswa. Konsekuensinya berupa sanksi disiplin, yaitu bisa berupa sanksi peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat izin registrasi atau surat izin praktek. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menjawab dari pertanyaan siswa. Untuk konsekuensinya itu ada dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktik. Untuk memperkuat sanksinya itu ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 pasal 14 ayat 1 tentang tenaga kesehatan yang berbunyi sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan lebih dari 1 tahun. Apakah jawabannya sudah memenuhi, Sifwa?
Iya, sudah terpenuhi. Makasih kelompok 8. Terima kasih. Ya, masih ada pertanyaan? Untuk topik inform concern ini? Udah cukup jelas? Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, semuanya udah bertanya, silakan dari kelompok 8 menyimpulkan sebelum kita tutup kuliah hari ini. Salah satu menyimpulkan, jadi apa inform concern itu? Atau dari yang lain juga boleh. Selain kelompok 3 dan kelompok 8 di kuliah hari ini. Ayo, mau saya tunjuk atau kalian ada yang mewakili, mau jawab? Brian, apa Brian yang ditangkap kuliah hari ini, Brian? Mana Brian sana? Halo Brian. Kesimpulannya, informed consent ini merupakan sebuah penyampaian informasi dari tim medis kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Nah, kemudian hampir semua orang pernah merasakan sakit dan membutuhkan tindakan medis, misalnya seperti pembedahan atau operasi. Namun, sebelum tindakan medis ini dilakukan, perlu adanya persetujuan. Kemudian, tindakan medis ini dilakukan sebelumnya adanya penjelasan terlebih dahulu seputar langkah-langkah, manfaat, resiko, atau tindakan medis tersebut yang akan dilakukan nantinya. Itu aja yang dapat saya tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih Askiatul Barkah. Ya, jadi sekali lagi inform concern itu inform itu pemberian informasi, concern itu persetujuan. Jadi terlepas dari dunia medis, kita juga harus memberikan inform concern baik secara lisan dan kalau memerlukan adalah secara tertulis, gitu ya. Dan inform concern itu bisa sewaktu-waktu bisa juga ditolak, jadi tidak saja pasien juga bisa menyatakan tidak setuju, itu boleh, itu suatu haknya, dan kita yang memberikan alternatif apa yang harus dikerjakan kalau dia tidak setuju melakukan terapi yang kita tawarkan ya. Terus dia juga kalaupun tadinya sempat setuju, dia juga bisa membatalkan apabila dia dapat informasi lebih baru dan sebagainya, boleh sebelum itu dilakukan. Ya, dan bagi tenaga medis yang tidak melakukan sesuai dengan inform concern yang diberikan ada sanksi hukumnya, ya, walaupun sanksi hukumnya tergantung dari seberapa besar akibat dari tidak dilakukannya sesuai dengan inform concern itu. Jadi sekali lagi dalam kita nanti kita masuk dalam bagian dari sistem kesehatan, tidak terlepas dari inform concern ini, walaupun mungkin bukan inform concern secara tertulis, karena tindakannya bukan merupakan tindakan invasif, tapi tetap kita harus menjelaskan ke pasien, gitu ya, apa manfaat dari terapi yang kita berikan, seperti apa terapi yang akan kita berikan, berapa lama terapinya akan diberikan, dan apa efek samping atau yang bisa mempengaruhi keberhasilan terapi, ya. Mudah-mudahan kuliah hari ini bermanfaat. Terima kasih kelompok 8, terima kasih kelompok 3 dan teman-teman semuanya yang mengikuti kuliah hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.